Halo, nama saya Sofyan. Saya adalah seorang JS developer di salah satu agritech company di Jakarta. Saat ini saya sedang menjalani program Bootcamp Data Science di Purwadika, dan pada modul awal ini kami mempelajari basic programming dengan menggunakan bahasa Python. Di akhir modul ini, kami diberi tugas untuk membuat project menggunakan basic Python yang sudah kami pelajari di modul pertama. Saya mencoba membuat manajemen sistem yang memiliki fitur CRUD, Create, Read, Update, dan Delete, serta ada fitur Search, lalu menggunakan data petani yang memiliki field seperti ID untuk primary key-nya, lalu ada name, age, commodity, village, dan kabupaten. Untuk mengakses codingan ini, teman-teman bisa akses ke GitHub saya yang ada di bawah ini. Lalu untuk struktur filenya ada main.py untuk codingan Python-nya dan farmer.json untuk data tampungannya. Lalu untuk demonya saya jalankan main.py-nya. Setelah ini dijalankan akan tampil tampilan seperti ini, ada header-nya. Lalu ada list menu 1-6. Jadi untuk mengakses menu ini, user perlu memasukkan input antara 1 atau 6. Jadi jika user memasukkan angka di luar 1-6, maka misalnya 8, akan keluar respon bahwa itu invalid choice karena di luar angka 1-6. Pertama saya ingin mendemokan menu nomor 2, yaitu read all farmer. Kalau kita masukkan input 2, maka akan tampil tampilan seperti ini, list data petani sebagai headernya, dan di bodinya berupa tabel yang menyajikan ID, name, age, commodity, village, dan district. Serta di footer terdapat 50 data farmer yang ditemukan. Jadi di data dummy ini tersedia 50 data. Selain itu, di nomor 5 kita dapat melakukan search farmer dengan spesifik field tertentu. Jadi misalnya name-nya atau districtnya. Sebagai contoh, saya ingin mencari petani yang berlokasi di Depok. Jadi saya cukup input 5, lalu memasukkan Depok. Nah, akan ditemukan 11 petani di lokasi Depok. Lalu misalnya saya ingin mencari petani jagung. Jadi cukup 5, lalu jagung. Oh, ternyata ada 12 petani jagung yang tersedia di aplikasi ini. Lalu seandainya kita ingin menambahkan data petani baru, maka menu yang diakses adalah menu pertama, yaitu create. Pertama masukkan menu pertama, lalu user akan ditanya ID-nya, karena primary key di aplikasi ini adalah farmer ID. Jadi farmer ID ini harus unik, terus maksimal 10 digit. Jadi kalau misalnya memasukkan angka yang sudah ada, jadi dia akan ada respon bahwa oh, farmer itu ternyata tidak unik karena sudah ada. Atau seandainya user memasukkan angka yang lebih dari 10, nah akan muncul respon bahwa user memasukkan angka lebih dari 10 sehingga harus diperbaiki. Untuk kali ini saya coba 1, lalu masukkan namanya. Nah, nama ini juga ada validasinya, yaitu harus 50 karakter ke bawah. Jadi kalau lebih dia akan memunculkan error. Saya masukkan format baru. Umur juga ada validasi, seandainya bukan digit dia akan muncul invalid, harus digit. Terus juga maksimalnya saya buat 300. Jadi kalau kita masukkan 4000 masih digit, misalnya 99. Nah, dia harus masukkan angka 1 hingga 299. Untuk ini saya coba 23. Terus komoditinya rice, lokasinya di Mampang, kabupatennya di Jakarta. Oke, kalau validasinya sudah benar, maka data petani itu berhasil ditambahkan. Untuk mengeceknya bisa masuk ke menu nomor 5. Nomor 5, misalnya kita search farmer baru. Dan ternyata farmer baru dengan ID 1, komoditi rice, village-nya Mampang dan distrik Jakarta sudah terinput. Lanjut ke menu nomor 3, ingin mengupdate farmer. Oh, misalnya kasusnya farmer baru ini ternyata lokasinya di Pancoran bukan di Mampang, sehingga kita perlu mengupdate data petani ini. Jadi masuk ke nomor 3, lalu masukkan ID-nya 1, masukkan datanya kembali.
umur 23 dan lokasinya ternyata di Pancoran. Terus village-nya tetap di Mampang. Sorry, salah. Kita update nama satu, farmer baru, terus umurnya 23, komoditinya misalnya komoditinya ternyata jagung, terus village-nya Jalan, distriknya Jakarta. Terus kita search kembali 5 farmer baru. Oke. Nah, sebelumnya kalau kita masukkan 5 farmer baru, dia farmer baru 23 Rais Mampang Jakarta. Terus sekarang sudah kita update menjadi farmer baru 23 Jagung Pancoran Jakarta. Lanjut ke menu 4. Jika kita masuk ke menu nomor 4, terus kita delete yang ID 1 ini, maka farmer akan successfully delete. Ya, misalnya kita nomor 4 lagi 1, sudah tidak ada karena sudah di delete. Terus untuk keluar dari aplikasi, user cukup ketik angka 6. Lanjut ke penjelasan codingan. Di codingan, karena menggunakan data JSON, maka harus ada import library JSON. Lalu saya deklarasikan variabel farmer sebagai listnya dan file name-nya farmer JSON. Lalu ada function untuk memberikan warna pada print. Jadi printnya bisa warna-warni seperti yang tadi di demo. Lalu lanjut ke load farmer. Function load farmer ini untuk meload data JSON. Seandainya ada datanya, dia akan ditampung ke variabel farmer. Seandainya tidak ada, dia akan menjadi list kosong. Lanjut ke function save farmer. Function ini untuk men-save datanya ke JSON. Lalu ada function get non-empty input. Jadi user akan diberi batasan length dari fieldnya, misalnya ID tadi 10, terus kalau name 50. Jadi user tidak boleh melebihi max length-nya. Lalu ada validasi umur. Validasi umur ada validasi bahwa nggak boleh lebih dari 3 dan tidak boleh lebih dari 300. Jika tidak, maka akan terprint respon seperti ini. Lalu ada function untuk menambahkan data farmer. Untuk menambahkan data farmer, pertama perlu dicek farmer ID-nya. Farmer ID-nya itu tidak boleh kosong dan tidak boleh lebih dari 10. Jadi tidak boleh lebih dari 10 dan dia harus merupakan karakter alphanumerik, serta farmer ID itu harus unik, tidak boleh ada duplikat di variabel farmer. Jika sudah tervalidasi, maka user bisa lanjut untuk menginput name, age, commodity, village, dan district dengan validasi yang sudah dijelaskan di atas. Seandainya validasi tersebut sudah berhasil terpenuhi, maka data tersebut akan di-append ke variabel farmer serta akan di-save ke JSON dan akan diberi respon bahwa farmer berhasil ditambahkan. Lalu function berikutnya adalah untuk memprint farmer table. Farmer table ini ada 3 bagian, ada headernya, terus ada body-nya, serta ada footernya yang menunjukkan jumlah farmer yang tampil. Lalu ada function untuk membaca data farmer. Jika tidak ada data, maka akan muncul warning. Jika ada data, dia akan terprintable. Lalu fungsi berikutnya adalah untuk mengupdate tabel. Jadi untuk mengupdate tabel, pertama yang diakses adalah farmer ID-nya. User perlu menginputkan farmer ID yang kurang dari 10 dan ID itu harus tersedia. Jadi kalau akan dicek, kalau misalnya tidak tersedia, dia akan fail dan farmer not found. Kalau tersedia, maka user bisa mengupdate name, age, commodity, village, dan district dan akan diupdate ke variabel tersebut serta di save ke JSON dan akan di print bahwa farmer itu berhasil diupdate. Lanjut ke fungsi berikutnya, ini adalah untuk mendelete farmer. Jadi pertama sama detect farmer ID-nya dulu, apakah ada. Kalau tidak ada, maka akan muncul respon farmer tidak ada. Jika ada, maka farmer tersebut akan di remove dari variabel farmer dan di save GeoJSON-nya serta ditampilkan respon bahwa farmer itu berhasil di delete. Lanjut ke search farmer. Search farmer ini user akan diminta untuk
memasukkan query berupa nama atau komunitas atau desa atau kabupatennya, lalu akan ditampung ke variabel query. Variabel query ini kemudian akan memfilter variabel farmer. Variabel farmer setelah difilter oleh query-nya, maka akan ditampung ke variabel result. Di variabel result ini, seandainya tersedia, maka dia akan terprint tabelnya seperti demo tadi. Dan jika tidak tersedia, maka akan muncul respon bahwa tidak ada petani yang ditemukan. Lalu ini adalah function untuk memprint menu utama. Lanjut ke function berikutnya. Ini adalah function utama dari aplikasi ini. Pertama, dia akan mendeklarasikan farmer sebagai global variable, lalu akan mengakses function load farmer yang akan disimpan ke dalam farmer. Load farmer ini memanggil JSON datanya. Jika datanya ada, akan masuk ke variable farmer. Jika tidak ada, akan sebagai list kosong variable farmer ini. Lalu dia akan print menunya. Lalu akan ada choice, jadi user dapat memasukkan input menu yang tersedia antara 1, 2, 3, atau 4 hingga 6. Jika tidak, maka akan ada respon bahwa user yang memasukkan adalah invalid. 1 untuk create, 2 untuk read, 3 update, 4 delete, 5 set seperti yang sudah ditemukan di atas. Terima kasih.